Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara, iman anggapan adalah satu kepercayaan bahwa apa yang direncanakan, dilakukan, baik itu ibadah, persekutuan doa, pelayanan, seolah-olah sudah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Padahal menurut kriteria firman Tuhan atau kitab suci, semua yang dikonsep dilakukan itu tidak sesuai firman Tuhan. Tapi mereka menganggap itu kebenaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, iman anggapan membawa seseorang bukan masuk kerajaan sorga, tapi masuk ke dalam dunia jahanam, yaitu neraka. Saudara-saudara, di dalam kitab suci, Tuhan menyatakan iman anggapan ini luar biasa. Kalau kita merenungkan ini, kita akan kaget, saudara, dan melihat diri kita sendiri. Yang mau bercermin rendah hati akan melihat dirinya sendiri. Sudahkah saya melakukan kehendak Bapa? Saya bacakan apa yang dinyatakan Tuhan tentang iman anggapan ini, saudara. Yang pertama, saya ambil dari kitab Matius atau Matius 7 ayat 21 sampai dengan 24. Ayat 21 demikian, saudara-saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, inilah saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan tentang iman anggapan. Apa yang mereka anggap sudah memenuhi kriteria, mereka alasannya itu pada kegiatan yang spektakuler, seolah-olah yang menarik banyak orang, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Itu kan bisa menarik banyak orang untuk menyatu dengan dirinya, sekaligus kalau berjemaat dia sebagai gembala atau pastornya dia dapat banyak uang. Saudara-saudara, mereka menganggap mengandalkan apa yang sudah dilakukan itu sebagai bagian untuk masuk kerajaan surga. Tetapi Tuhan ternyata menolak. Pertama dia katakan, aku tidak mengenal kamu. Mengapa, saudara? Karena untuk lahir baru, itu syarat pertama harus dilahirkan oleh roh. Jadi syarat masuk kerajaan surga, kerajaan roh, yaitu pertama harus lahir baru, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, kalau sudah lahir baru berarti lahir baru masuk menjadi warga kerajaan surga. Yang kedua, mengaku dengan hatinya, mempercayai dengan hatinya, mengaku dengan mulutnya akan pengorbanan Mesias yang sudah disalib itu sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Yang ketiga, melakukan semua kehendak Bapa. Itu baru masuk kerajaan surga. Tapi hanya mengandalkan hal-hal itu tadi, dikatakan, hanya aku tidak kenal kamu. Karena apa? Dia belum lahir secara roh, sesuai kriteria firman Tuhan. Yang kedua, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan artinya mereka melakukannya semua itu bukan dasarnya kasih
atau firman Tuhan, tapi ajaran manusia atau visi-visi bukan sesuai firman Tuhan, maka disebut pembuat kejahatan. Jadi mereka seolah-olah melakukan firman, tapi itu yang dilakukan adalah kebenarannya sendiri. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama tentang iman anggapan. Berikutnya saudara-saudara, kita lihat di dalam kitab Matius 15 ayat 8 sampai 9. Di situ ada percakapan antara orang Farisi dan ahli-ahli kitab Torah dengan Sang Mesias. Dan Sang Mesias mengatakan, bangsa ini atau generasi ini beribadah kepadaku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma ibadah mereka, karena yang diajarkan adalah ajaran manusia. Intinya seperti ini, saudara. Jadi menganggap ibadahnya diterima Tuhan. Tetapi Tuhan menganggap ibadahnya tidak sesuai kriteria kehendaknya. Karena itu sia-sia, artinya tidak sampai di hadapan Bapa. Ibadahnya dianggap sia-sia, berarti tertolak oleh Tuhan, tapi mereka tetap melakukannya. Hal itu didukung oleh kitab Roma 10 1 sampai 3, saudara. Di situ Paulus mengatakan, saya bisa bersaksi tentang mereka, yaitu kelompok Farisi dan ahli-ahli kitab yang kebanyakan pesertanya adalah orang-orang Yahudi. Di situ mengatakan bahwa mereka itu melakukan semua hal ibadah termasuk kegiatan pelayanan seolah-olah kebenaran Tuhan, tetapi sebenarnya kebenarannya sendiri. Maksud Paulus di sini yang berasal dari kelompok mereka yaitu Yahudi, dia tahu persis orang-orang Yahudi itu tradisi ibadahnya luar biasa. Kusuk, pakaiannya pakaian megah, indah, tempatnya juga. Jadi Paulus tahu persis ibadah mereka itu didasarkan pada ajaran-ajaran para imam ini, ajaran manusia. Pengajarannya juga ajaran manusia, banyak tradisi dimasukkan, firman Tuhan diabaikan meskipun di situ membacakan kitab Torah. Mereka beribadah dengan bagus, kusuk, ya, tetapi Tuhan katakan hatinya jauh daripadaku. Yang mereka ajarkan ajaran manusia. Saudara-saudara, ini adalah iman anggapan. Anggapan bahwa ibadahnya, pelayanannya sudah sesuai kehendak Bapa. Berarti dia beribadah, melayani seolah-olah melakukan kehendak Bapa, padahal yang mereka lakukan adalah kehendaknya sendiri, kebenaran yang dibuat sendiri dalam bentuk tradisi. Ya, itulah contoh, saudara, iman anggapan. Nah, kalau zaman sekarang juga banyak, saudara, ada banyak kelompok-kelompok orang-orang yang mengaku percaya kepada Mesias ini untuk kelompok-kelompok, kemudian membangun satu tata cara ibadah, ya, musiknya, ya, semuanya indah, bagus, termasuk gedung, fasilitas-fasilitas bagus. Dan mereka menganggap itu sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi harus dilihat, saudara, masuk kriteria Matius 15 8 ayat 9 atau Roma 10 ayat 1 sampai 3, saudara. Benarkah yang dilakukan diimani kebenarannya sendiri atau firman Tuhan? Meskipun di situ setiap ibadah pelayanan bawa kitab suci. Tapi meskipun kitab suci beberapa ayat dibaca, apakah yang diajarkan diterapkan itu kebenarannya sendiri atau memang firman Tuhan? Nah, kalau kebenarannya sendiri itu adalah iman anggapan. Ya, itulah contoh, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya iman anggapan itu banyak terjadi di dunia ini. Oleh karena itu sangat mengejutkan yang pertama yang dikatakan Tuhan tadi lewat Matius 7 ayat 21 ayat 23. Nah, ini
Contohnya, saudara-saudara. Dan yang sekarang ini kita melihat, saudara-saudara, ada juga orang yang punya kepercayaan. Ini yang baru viral ini, saudara. Di masa pandemi COVID-19 ini, ada rohaniwan tertentu yang memberitakan berulang kali tentang anti vaksin, anti covid, anti masker. Akhirnya apa, saudara? Jemaat menjadi bingung, ada ketakutan sampai takut pakai masker, takut pakai hal-hal yang berkaitan dengan prokes, atau takut vaksin, saudara. Karena apa? Yang diajarkan itu ajaran manusia yang menekankan bahwa vaksinasi itu adalah satu proses pemberian tanda oleh The Beast 66, penggenapan Wahyu 13 ayat 17. Tapi apakah itu benar? Kalau saudara cek di dalam kitab Wahyu 13, saudara akan menemukan bahwa itu tidak sesuai. Vaksinasi tidak masuk dalam kriteria tanda 66 pada dahi atau tangan kanan mereka. Karena yang memperoleh tanda The Beast 66 pada tangan kanan kan atau pada dahinya itu orang-orang yang sudah menyembah setan dan ikon atau patungnya The Beast 66 yang keluar dari laut. Nah, kalau itu belum terjadi, berarti itu hoax, kebohongan. Apakah saudara percaya bahwa yang melakukan vaksin sekarang ini menyembah setan? Termasuk pendeta-pendeta yang rohaniwan, bahkan yang sudah memanggil nama Yahweh yang melakukan vaksin itu penyembah setan? Kalau itu dianggap menyembah setan, maka vaksinasi bisa dikatakan memenuhi kriteria. Tapi kan tidak. The Beast 66 belum menampakkan diri secara apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu 13. Jadi vaksinasi yang dianggap sebagai tanda 66 penggenapan kitab Wahyu 13 adalah hoax, tidak benar. Itu anggapan. Hal itu terwujud dalam bentuk anti vaksin, anti masker. Kemudian bentukan lain adalah kepercayaan. Ada anggapan, saudara. Dan itu merupakan kebanggaan bahwa yang divaksin itu yang tertinggal pada saat pengangkatan gereja. Anggapan bahwa yang divaksin itu nantinya masuk neraka. Kemudian selanjutnya anggapan bahwa yang divaksin itu seperti pada zaman Nuh, orang-orang jahat yang dihanyutkan oleh air bah. Mereka kelompok anti vaksin ini mengatakan orang-orang yang tidak mau vaksin itu adalah seperti Nuh yang nanti masuk bahtera. Orang-orang yang tidak mau vaksin ini adalah orang-orang kudus Tuhan yang taat. Orang-orang yang akan diangkat pada saat pengangkatan gereja. Itu benarkah? Sama sekali bertentangan dengan firman Tuhan, saudara. Itu namanya iman anggapan. Yang selanjutnya adalah, saudara-saudara, ada orang-orang tertentu kalau berdoa itu melalui satu perantara, yaitu patung Dewi Maria. Sehingga mereka itu banyak yang datang ke gua-gua yang ada patung Dewi Marianya. Mereka bersujud meminta, mohon doa sampai nangis-nangis supaya dikabulkan doanya. Karena ada iman bahwa melalui Dewi Maria ini nanti Tuhan akan luluh hatinya dan menjawab doa-doanya. Itu tidak sesuai kitab suci. Mengapa? Karena yang diajarkan kitab suci itu meminta doa kepada Bapa yang di surga di dalam nama Sang Mesias yang disalibkan itu. Oleh sebab itu iman anggapan seperti itu, saudara-saudara, adalah sia-sia. Nanti pada penghakiman ya akan ditolak oleh Tuhan. Akan dianggap pembuat kejahatan karena melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan.
tidak dikenal di kerajaan surga karena belum lahir baru. Nah, ini iman anggapan. Karena itu saudara, mari cek diri kita. Kita masuk iman anggapan atau tidak? Kalau tidak, berbahagialah. Perbaiki terus, tingkatkan. Selanjutnya saudara, tentang nama Sang Pencipta langit dan bumi. Ada sekarang sampai sekarang ini dari generasi dulu yang sudah disesatkan sampai sekarang itu menganggap orang Inggris, orang-orang yang mengandalkan bahasa Inggris menganggap bahwa Sang Pencipta langit dan bumi namanya Lord atau God. Kemudian orang-orang yang lain, misalkan Yunani, menganggap Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu namanya Theos dan Kurios. Kemudian orang Indonesia menganggap Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi namanya Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Sampai-sampai saya pernah menemui dalam pelayanan seorang yang disebut rohaniwan. Sudah pengalaman mengatakan pada saya, sampai saya mati pun saya tetap memanggil Sang Pencipta langit dan bumi sebagai Allah Bapa. Namanya siapa? Allah Bapa. Jadi ini saudara, itu iman anggapan. Benarkah Abraham dulu ketika bertemu dengan Sang Pencipta, dia mengenalkan namanya dengan seperti itu, sebutan itu? Bahkan tiap bahasa, kelompok bahasa kok memanggil nama berbeda-beda seperti saya sebutkan tadi. Inggris, Yunani, Indonesia beda-beda. Nah, terus masa namanya beda-beda? Padahal nama itu dimanapun sama saudara. Misalnya namanya Joko. Di Inggris ya Joko, di Yunani ya Joko. Ya, itu adalah nama diri, nggak diubah-ubah. Nah, tapi ini begitu. Jadi manusia, kelompok bahasa ini menamakan diri Sang Pencipta menurut kelompok bahasanya. Jadi itu iman anggapan. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah nama diri yang disampaikan oleh yang punya nama, yaitu Tuhan Sang Pencipta, disampaikan kepada manusia, nabinya. Nabi mengatakan kepada kita, namanya ini. Seperti contoh Yesaya 42 ayat 8. Di situ dengan tegas mengatakan Sang Pencipta langit dan bumi kepada Nabi Yesaya, Akulah Yahweh, itulah namaku. Juga kepada Abraham, kepada Mose atau Musa ketika membebaskan Israel di Keluaran 3 ayat 15-16, dia juga mengatakan, namaku. Kalau mereka tanya, orang Israel yang di Mesir itu tanya, kamu disuruh siapa? Yang nyuruh namanya siapa? Di situ dikatakan Yahweh, sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, sesembahan Yakub. Nah, itu namanya yang benar, Yahweh. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita mengikuti semua kelompok bahasa, nama Tuhan berbeda-beda. Tapi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan yang punya nama sendiri, itu akurat. Saudara-saudara, keluarlah dari iman anggapan supaya tidak masuk jahanam, yaitu neraka yang disediakan. Saudara, marilah kita masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang ketika kekal Yesua, Tuhan Juru Selamat itu. Masuk kerajaan surga, bukan masuk kerajaan neraka, kerajaan kegelapan. Marilah saudara-saudara, saya mengajak saudara, firman Tuhan ini bisa mengubah kita, memperbarui. Karena tujuan di akhir zaman ini adalah pemberitaan untuk memulihkan, membangun kehidupan iman yang benar. Terimalah firman ini saudara, dan saudara pasti diubahkan. Saudara akan melihat kenyataan bahwa firman Tuhan itu roh dan hidup, akan membawa saudara pada keberhasilan baik roh, jiwa, tubuh saudara, usaha, pekerjaan, rumah tangga, pribadi, dan saudara dikenal Tuhan. Dikenal Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan atau sampai sekarang mempertahankan iman anggapan, tapi kalau tetap mempertahankan iman anggapan, saudara tidak dikenal Tuhan. Meskipun saudara, kelompok saudara menganggap saudara sudah melakukan firman Tuhan.
Bacalah lagi Matius 7, 21 sampai 23. Matius 15, 8 sampai 9. Kitab Roma 10 ayat 1 sampai 3. Bacalah, renungkan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi, memberkati setiap saudara yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus Masiah. Amin.